asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu subpokok bahasan A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Subpokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan subpokok bahasan C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum senantiasa ada dalam setiap kehidupan masyarakat. Jadi hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Karena tidak ada masyarakat itu terlepas dari aturan, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi, termasuk juga dalam masyarakat perkotaan. Nilai-nilai hukum ini akan mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warganya. Nah, dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau suatu negara pastilah hidupnya ini akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Baiklah sahabat pembelajar, dalam bab ini kita akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah sahabat pembelajar, kita mulai membahas subpokok bahasan A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, itu sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi hal ini mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lainnya, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimanakah mewujudkan sistem hukum? Nah, untuk mewujudkan sistem hukum nasional sesuai dengan pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Kemudian untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A ini, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah mengenai
pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun materi undang-undang tidak hanya mengatur undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, kita dapat mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kita. Contohnya saja, kita di sekolah ada tata tertib sekolah. Kemudian di rumah ada peraturan di rumah. Kemudian ada peraturan daerah, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang dan lain sebagainya. Nah, baiklah sobat pembelajar, sekarang kita bahas poin 2 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini juga perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku di dalam hukum. Jadi prinsip-prinsip atau asas-asas hukum itu antara lain yang pertama itu adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Artinya kalau sudah ada peraturan yang baru, maka peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama maka secara otomatis tidak berlaku dan digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Kemudian yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Artinya kalau ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, berarti secara otomatis batal demi hukum, maka dia tidak berlaku. Nah, kemudian yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau istilahnya lex specialis derogat legi generalis, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Ini contohnya di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Nah, aturan ini bersifat umum atau lex generalis, berlaku di seluruh Indonesia, dan dia akan dikesampingkan bila ada hukum yang mengatur secara khusus. Jadi contohnya itu di Provinsi DKI Jakarta. Jadi wali kota itu ditunjuk oleh gubernur.
sesuai dengan Undang-Undang Administrasi DKI Jakarta. Atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 122 yang menegaskan bahwa calon gubernur di Yogyakarta itu mempertimbangkan dari keturunan Sultan Yogyakarta sebagai calon gubernurnya dan keturunan Paku Alam sebagai calon wakil gubernurnya. Jadi ini artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Kemudian yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Baiklah, sobat belajar, sekarang kita lanjutkan membahas tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten kota atau Perda kabupaten kota. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas subpokok bahasan A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas subpokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.